Nah, anggota DPR dipilih rakyat, presiden dipilih rakyat. DPD pilih rakyat. Tapi tak punya wewenang. Dari situlah akhirnya saya ngotot bahwa ini harus sama. Bagaimana caranya? Ya sudah. Pertama, saya keliling. Begitu saya terpilih, saya sudah keliling di seluruh provinsi. Kalau kelompok-kelompok akademisi semua sudah banyak yang sudah setuju ikut pengajian ya. Untuk amandemen konstitusi. Tapi bukan dalam arti kata untuk kembalikan kepada undang-undang dasar 45. Iya, bukan betul ya. Tapi mereka ini sudah paham bahwa ini harus diperbaiki kuasanya. Konstitusi yang pertama sampai keempat ini banyak hal-hal yang tidak terpenuhi. Ya salah satu amandemen yang soal DPD ini, peranan DPD itu. Pemirsa, Bursa Interaktif di seluruh Indonesia, jumpa lagi kita kesempatan ini akan diskusi dengan Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, periode 2019-2024. Ketua DPD RI ini adalah ketua yang keempat. Setelah yang pertama Bapak Ginanjar, yang kedua Bapak Irman Gusman, yang ketiga Bapak Oso, dan yang keempat Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Pak Lanyala, apa dalam keadaan sehat Pak ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi sebelum kita bicara, tentu kami sudah memenuhi distancing dan protokol kesehatan. Kita akan buka ini masker ya, supaya suaranya agak jelas. Pak Ketua, kita bincang-bincang ringan aja. Pertama, mungkin pemirsa ingin tahu mengenai latar belakang ya. Pak Lanyala ini kan pengusaha, aktivis di banyak organisasi, pernah di Pemuda Pancasila, pernah di HIPMI, di Kadin, bahkan pernah ketua PSSI. Nah, luar biasa kan, pengusaha lagi terkenal. Tiba-tiba Pak Lanyala memilih DPD RI, ya, bukan DPR RI. Yang orang semua tahu DPD RI itu peranannya belum signifikan dalam sejarah Indonesia, baik itu pada masa Orde Lama, Orde Baru, pada masa Reformasi. Gimana itu kok tiba-tiba Pak Lanyala memilih DPD RI, kok nggak milih DPR RI? Jadi semuanya itu melalui satu proses ya. Saya dulu memang sebagai pengusaha, kemudian masuk di Pemuda Pancasila, dan saya terpilih sebagai ketua PP di Jawa Timur. Iya. Terus kemudian terpilih sebagai ketua HIPMI di Jawa Timur. Ini sambil proses. Memang dari dulu saya tidak suka berpolitik. Jadi memang saya paling senang itu mengumpulkan anak-anak muda melalui media di Pemuda Pancasila dan HIPMI. Proses kemudian di tahun 2009 saya terpilih menjadi ketua Kadin Jawa Timur sampai di tahun 2019 periode. Di pertengahan itu ya kita pernah bantu ya sebagai relawan pada saat zamannya Mega Pro. Oh iya. 2008. Kemudian di 2014 Prabowo Hatta. Kemudian di perjalanan ini akhirnya saya mencalonkan gubernur. Oh dulu ya, waktu ya, di tahun 2017. Menghadapi Ibu ini ya, Kofifa ya? Bukan. Pak apa namanya? Ya Kofifa. Kofifa juga ya? Gus Ipul, saya mencalonkan. Ya. Tapi tidak mendapatkan rekom dari Gerindra. Sehingga pada saat itulah akhirnya kita keluar dari Gerindra. Saya sudah tidak mau berpartai dan saya sudah punya tujuan. Memang saya lebih baik saya sebagai pengusaha saja. Dan memang sebelumnya juga saya sudah pernah terpilih jadi ketua umum PSSI. Mulai dari 2012 saya sampai di 2015, 16 dipilih sebagai ketua umum. Ya semuanya proses, semuanya penuh dengan ujian. Tapi ya saya jalankan semua
ceritanya kan banyak di buku itu. Kemudian di tahun 2017, begitu 2018 tidak mendapatkan rekom dari Gerindra, ya saya pikir saya keluar aja dari Gerindra, nggak usah berpartai. Sejak itu sudah tidak berpartai lagi ya? Tidak berpartai, saya teruskan sebagai ketua Kadin. Saya jalankan aja sebagai ketua umum Kadin. Tapi kan saya tuh pada saat itu masih sebagai ketua pemuda Pancasila. Sampai sekarang saya masih ketua PP di Jawa Timur. Ini anak-anak PP ini kan militan. Mereka loyal semua, diam-diam dia mendaftarkan saya di DPD. KPU. Oh KPU. KPU. Untuk DPD kan ya? Untuk DPD. Iya, iya. Jadi persyaratan itu kalau nggak salah dulu itu cuma 5.000 yang diminta. Tapi kader-kader PP karena untuk meyakinkan saya bahwa mereka tetap bekerja, menginginkan saya berpolitik yang tidak berpartai, akhirnya dia kasih sekitar 50 ribuan lah. Syarat maju ya? Padahal Syarat cuma maju 5.000 kan? Hanya 5.000. Lebih berarti. Sudah lebih. 45.000 ya. Ya alhamdulillah pada saat itu lolos yang pertama kali untuk sebagai kontestan ya, sebagai anggota DPD. Proses demi proses, akhirnya Lolos verifikasi maksudnya? ya, proses verifikasi. Kemudian akhirnya pemilihan, ya alhamdulillah. Oke. Itu memang adik-adik pemuda Pancasila yang mendaftarkan abang, keinginan mereka, atau abang sendiri ada minat masuk DPD? Pertama mereka sendiri. Oh mereka sendiri? Mereka sendiri. Tiba-tiba dikasih tahu Pak, Bapak calon DPD. Iya, mereka sendiri. Terus Bapak ada minat langsung? Ya otomatis kan Tanda tangan ya? formulir, kan? Oke. Saya disuruh tanda tangan, ya sudah saya tanda tangan ya, karena ini permintaan kader-kader pemuda Pancasila. Oke. Ya alhamdulillah ikut terus terpilih itu dengan. Tapi Pak Ketua tahu ini apa keadaan DPD sebenarnya? Ini fungsi dan perannya tidak begitu signifikan dalam perpolitik Indonesia, berbeda dengan DPR RI. Iya tahu. Tahu. Dari awal kita sudah tahu. Kan saya otomatis kan saya mau masuk kan saya pelajari dulu apa sih fungsinya DPD. Iya, iya. Kalau fungsinya secara normatif oke-oke. Iya. Tapi begitu lihat di lapangan jauh jauh ketinggal seperti DPR RI ya. Iya jauh. Dan mereka kan teman-teman saya kan juga pernah ikut di DPD kan. Iya. Nah pada saat terpilih saya mendapatkan suara 2.200.000. Besar ya. Ya cukup besar. Kemudian akhirnya saya mencalonkan diri untuk sebagai ketua karena saya pelajari ini saya paling suka tantangan, Oh iya, iya. paling suka tantangan dan suka mencoba sesuatu yang tidak mungkin Jadi mungkin ya. dan alhamdulillah perjalanan hidup saya sesuatu yang tidak mungkin ya selalu jadi mungkin. Ya memang hampir seluruh publik kaget Pak Lanyala terpilih sebagai ketua DPD. Yang tadi di Bilantika Perpolitik Indonesia belum begitu muncul ya, kecuali waktu mau calon gubernur ya, yang mengagetkan. Itu pernah nggak kebayang oleh Pak Ketua bakal jadi ketua DPD gitu? Apa memang direncana dari awal anggota jadi terus jadi ketua DPD dirancang? Ya semua itu kan datangnya kan dari hati. Betul. Datangnya dari hati. Begitu saya mendapatkan suara 2.200.000, akhirnya perasaan ini kan, wah, kalau cuma 2.200.000 saya bisa dapat, kalau saya lihat saingan-saingan saya itu di bawah saya jauh, lebih baik saya mencalonkan jadi ketua DPD aja. Dan memang saya niatkan. Udah siap untuk jadi pimpinan DPD kan? Ya otomatis lah. Iya, iya. Otomatis. Begitu pemilihan, ya alhamdulillah terpilih dan sesuai dengan amanah. Pada saat saya di pemilihan itu saya selalu menyampaikan bahwa mudah-mudahan Allah jangan jadikan saya ketua DPD. Saya berdoa, mudah-mudahan Allah jangan jadikan saya ketua DPD kalau saya tidak amanah. Kan berarti Allah kan lebih tahu kan Iya, iya. amanah atau tidak. Tapi kalau Allah melihat saya amanah, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati nurani Bapak Ibu. Iya, iya. Ya alhamdulillah ternyata saya banyak yang memilih. Sekalipun dia selisih 7, tapi saya terpilih sebagai ketua DPD. Waktu itu selisih 7 ya. Selisih 7 dengan Pak Nono. Pak Nono, Nono apa namanya? Sampono. Sampurno ya. Sampono.
Sampono ya. Begitu terpilih ya akhirnya ya saya disumpah, dari sumpah itulah yang saya sadari bahwa saya harus menjalankan, karena kita disumpah jabatan ini bukan untuk istilahnya bukan untuk palsu-palsu ya. Ya, bukan untuk berleha-leha. Nah, ini harus kita laksanakan karena nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban. Ya, betul. Nah, itu yang membuat saya akhirnya getol sekali menjalankan sebagai fungsi saya sebagai ketua DPD. Ya tentu Pak, ini Pak Ketua ya, setelah terpilih ini kan apa perasaan Bapak yang paling dalam setelah menjadi anggota, menjadi pimpinan, kan Bapak sudah jadi pemimpin kan, di lembaga tinggi negara. Kan DPD itu kalau secara teori di undang-undang dia kan setara dengan DPR RI. Ya. Kamar kedua setelah DPR RI. Dia fungsi kayak senator di negara-negara lain. Apa yang paling membuat Bapak gagah melihat DPD ini, atau perasaan Bapak apa setelah jadi pimpinan? Senang atau banyak tantangan? Kalau senang saya pikir biasa saja. Saya malah beranggapan bahwa tugas saya nggak gampang, tidak ringan, berat. Karena apa? Saya harus bisa memposisikan bahwa DPD ini harus sama dengan DPR. Karena apa saya harus bisa memposisikan bahwa DPD harus sama dengan DPR? Karena saya merasa bahwa DPR ini untuk mencari suara gampang sekali. Dia hanya berkutat di dapil, dia bisa 100.000 aja dia bisa jadi anggota DPR, apalagi dibantu sama partainya. Lah, tapi dengan saya bekerja ini, saya bisa dapatkan 2.200.000 dan berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri, tidak ada tambahan suara dari siapa saja, tapi saya harus keliling seluruh provinsi. Seluruh wilayah provinsi ya? Seluruh provinsi, mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi, saya keliling. Dan saya tahu persis isi-isinya. Karena memang tujuan saya pada saat itu, saya mau maju gubernur. Iya, iya. Tapi karena tidak jadi, ya akhirnya saya pikir, ya sudahlah. Karena teman-teman kader-kader DP ini sudah mendorong saya di situ, akhirnya saya keliling lagi seprovinsi. Jadi tantangan pertama itu bagaimana Pak Ketua mau memerankan DPD ini seperti DPR. Iya, jadi bisa. Pak Ketua tahu betul bahwa DPD ini tidak begitu berperan ya. Sudah Bapak baca dulu keadaannya. Memang ada. Makanya dari situlah akhirnya saya ngotot bahwa ini harus sama. Bagaimana caranya? Ya sudah. Pertama saya keliling. Begitu saya terpilih, saya sudah keliling di seluruh provinsi. Dalam waktu 1,5 tahun lebih ya. Ini saya sudah jalan dapat 32 provinsi. 32 provinsi. Sejak Bapak dilantik. Sejak saya dilantik sampai sekarang, itu sudah jalan 32 provinsi. Saya baca di beberapa pemberitaan Pak Ketua banyak berbicara di berbagai forum, ya, forum perguruan tinggi, ormas, bertemu tokoh-tokoh masyarakat. Memang itu sengaja untuk berjuang supaya DPD sama setara dengan DPR RI. Iya, karena banyak rakyat tidak tahu. DPD betul. DPD kan tidak tahu. Dia tahu adalah utusan daerah. Dan setelah kita jelaskan bahwa dulu sebelum amandemen itu utusan daerah. Begitu setelah amandemen itu namanya Dewan Perwakilan Daerah. Itu sama. Itu jelmaan, tapi sama. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Nah, tapi cara memilihnya berbeda. Kalau dulu kan diangkat. Kalau dulu dipilih sama DPRD. Diangkat sama pemerintah, sekarang dipilih oleh rakyat. Dipilih rakyat. Nah, anggota DPR dipilih rakyat. Presiden dipilih rakyat. DPD dipilih rakyat. Tapi nggak punya wewenang. Perannya ya. Nggak ada peran. Di 3 fungsi itu ya. Legislasi, budget, sama kontrol ya. Jadi sekarang ini dalam rangka sebetulnya memperkuat fungsi DPD ya sebagai kamar kedua setelah DPR RI. Jadi sama-sama berfungsi mewakili representasi rakyat untuk berjuang baik itu di politik anggaran, budget, kontrol maupun pembentukan undang-undang. Oke. Dari situlah akhirnya saya ngotot aja terus keliling daerah sambil menampung aspirasinya rakyat. Akhirnya begitu semua sudah mengkristal, saya sudah punya satu kesimpulan. Sebetulnya mereka nggak ngerti. Setelah kita jelaskan ya baru.
barulah mereka tahu, oh ternyata DPD ini begini. Ya memang. Yang pasti DPD ini dipilih sama rakyat, DPR dipilih sama rakyat, DPR yang punya peranan besar, DPD tidak punya wewenang. Betul. Nah ini yang harus kita kembalikan. Nah, makanya saya ngotot. Tentu Pak, kan kita untuk mengembalikan fungsi DPD sebagai bikameral murni kan memerlukan perjuangan kan. Iya. Pertama perlu amandemen kan. Aduh. Oke, udah sampai di mana ini pembicaraan dengan tokoh masyarakat, kelompok-kelompok Kalau universitas kelompok-kelompok akademisi semua sudah banyak yang sudah mereka setuju ikut pengkajian ya. untuk amandemen konstitusi kelima. Tapi bukan dalam arti kata untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Iya, bukan Masih betul bukan. ya. Tapi mereka ini sudah paham bahwa ini harus diperbaiki. Diperbaiki kuasanya. Amandemen konstitusi yang pertama sampai keempat ini banyak hal-hal yang tidak terpenuhi. Ya, salah satu amandemen Salah satunya untuk soal kita DPD itu, ini, soal DPD. peranan DPD itu ya. Ya, apalagi kita sudah tahu bahwa amandemen itu kalau berita yang saya ada itu sampai sekarang tidak pernah disahkan. Belum pernah disahkan itu amandemen. Cuman amandemen yang keempat saja yang sudah disahkan. Ya, yang keempat. Yang ketiga, dua, satu belum pernah disahkan. Tapi itu kok dipakai. Ya justru itu yang membuat lemahnya amandemen itu kan. Kalau nggak salah kan yang DPD itu kan menjadi susunan lembaga tinggi itu kan MPR, DPR, DPD amandemen ketiga itu. Kalau tidak salah. Ya. Untuk transisi dari praksi utusan daerah ke DPD kan. Kalau tidak salah itu. Di samping sudah membicarakan dengan, maksud saya, keliling Indonesia, memperkenalkan DPD kepada seluruh publik ya. Berarti Bapak ingin mengajak masyarakat membuat agenda berpartisipasi untuk berpartisipasi, memperkuat DPD. ya memperkuat DPD. Jadi sebetulnya kita itu sudah dari DPD sendiri intern itu sudah membuat timja yang dipimpin oleh Pak tim kerja Internal. DPD dipimpin oleh Profesor Jimli. Oh udah ya? Sudah. Sejak kapan itu? Ya kira-kira baru 1 bulan yang lalu. Setengah bulan? 1 bulan Satu yang bulan. lalu sudah. Dan mereka memang tugasnya untuk memperkuat DPD. Timja ya namanya? Nah, saya sendiri tugasnya membawa aspirasinya masyarakat. Pak Jimli bersama tim itu untuk memperkuat DPD. Kalau saya sudah tidak berpikir lagi untuk memperkuat DPD, saya membawa aspirasinya masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Karena ya memang harus ada yang menyambung. Maksudnya pemerintah sudah ketemu presiden? Saya sudah pernah ketemu sama presiden. Membicarakan soal posisi DPD ini atau amandemen? Dulu, pertama kali sudah pernah. Pertama sekali dilantik langsung ngomong? Iya. Ngomong apa Bapak Presiden? Ya, beliau kan mungkin masih mempelajari ya. Oke. Tapi selama ini yang aspirasi-aspirasi dari daerah, Didengar mereka mungkin? saya sampaikan beliau, alhamdulillah didengar. Didengar beliau? Kapan terakhir dengan Bapak Presiden membicarakan ini? Sebelum bulan puasa ini kita masih. Ketemu lagi? Dibicarain lagi soal peranan Belum. DPD ini? Belum, kita mau ketemu lagi masih. Ketemu sibuk. lagi? Oke, ketemu lagi ya. Oke. Setelah bentuk timja ini, ada upaya nggak ini Pak Ketua mau roadshow dengan ketua-ketua partai? Itu urusannya Pak Jimli aja. Pak Jimli. Iya. So dulu waktu mau amandemen kelima, itu salah satu Pak Ican Lolemba itu, dia roadshow ke partai-partai untuk meyakinkan perlunya perubahan amandemen untuk memperkuat posisi DPD. Jadi salah satu memang mempermudah amandemen ini mesti pendekatan kepada partai politik. Mungkin juga presiden, karena presiden kan didukung oleh koalisi. Jadi menurut saya, kapan melakukan pendekatan ke partai politik? Nanti biar kita nunggu dari Pak Jimli ya. Pak Jimli. Kita masih mau buat analisanya. Setelah itu ya baru. Nanti kan pasti ada laporan ke saya baru kita. Biasanya kan begini Pak Ketua ya, untuk menyusun naskah akademik itu ada nggak DPD mengundang unsur-unsur perguruan tinggi atau Ini saya kelompok sudah- LSM? Itulah yang saya keliling sekarang ini Ha, kepada universitas-universitas negeri ha. seperti di UNER kemarin, kemudian nanti kita di Solo kita ke Universitas Muhammadiyah. Oh belum gitu ya? Sudah Sudah. di Makassar itu kita ke UIN, Iya. kemudian di Kalsel itu juga sudah. Mereka lagi menyusun. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya tetap keliling
saya akan buat kerjasama dengan yang lain, termasuk dengan nanti tanggal 5 kalau tidak salah kita kerjasama dengan Kahmi, HMI ya, HMI alumni HMI. untuk bicara mengenai Itu untuk bicarakan naskahnya atau gimana? ya Naskah akademiknya ya. Tentu dengan profesor-profesor lain dari yang orang yang concern dengan perubahan amandemen khusus untuk DPD. Nah, jadi di dalam dua tahun terakhir ya, sejak dilantik, Pak Ketua tahu persis ya kelemahan-kelemahan DPD di dalam praktek politik ya, baik itu maksud saya dalam representasi belum maksimal. Apa saja sebetulnya yang bisa dilakukan DPD sekarang yang minimal yang sudah kita lakukan adalah menerima aspirasi dari masyarakat. ya. Kemudian setelah itu kita lempar ke komite 1 yang membidangi atau komite 2, 3 dan 4. Mereka bahas. Setelah dibahas, mereka memberikan saya masukan, saya beri lapor ke Pak Jokowi. Jadi sudah banyak laporan-laporan kita ke Pak Jokowi yang kita terima dari masyarakat. Ya, pernah yang langsung ketemu, sudah banyak juga yang ketemu juga sama Pak Jokowi langsung ya. Itu saya sudah lupa. Tapi ada juga yang sampai sekarang belum ada jawaban. Tertunda terus ya, Tertunda menggantung. Karena beliau sangat sibuk. Tapi yang pasti yang saya ketemu itu pada saat saya mengusulkan IAIN, ya, jadi UIN, Institut Islam Agama Negeri, Institut Agama Islam, ya, menjadi UIN. menjadi Universitas Islam. Itu langsung ditangkap sama Pak Jokowi, langsung diselesaikan. Oke, itu satu ya. Padahal itu sudah 10 tahun. Nggak pernah jalan. Jadi UIN ini dilegalisir oleh Bapak Presiden sejak Pak Ketua jadi Ya, DPD. saya sampaikan sama beliau Langsung ya. sekarang sudah berjalan, banyak mereka senang. Habis itu kita juga mengajukan masalah, ya ada yang pengusaha-pengusaha di bubble yang mereka tidak bisa merakyat ya, tidak bisa ikut berusaha di situ yang dikuasai oleh satu kelompok. Soal tambang ya, Soal tambang timah ya. Tapi alhamdulillah selesai semua, bisa jalan, akhirnya rakyat bisa kerja seperti semula. Jadi sebetulnya banyak juga yang belum direalisasi. Satu contoh seperti di Sumsel ini kan masih bermasalah. Semuanya orang bisa ikut, ada satu pengusaha karena bukan sebagai tim sesnya tidak bisa masuk di situ. Gitu. Masih ada itu. Ya. Jadi dia belum jadi gubernur yang seluruhnya ya. Iya. Jadi gubernur pendukung aja gitu. Oke. Tadi sudah ada beberapa yang direspon oleh Bapak Presiden ya soal IAIN ke UIN. Pernah tidak Pak Ketua mengajukan misalnya satu daerah memerlukan anggaran tertentu, terus Pak Ketua bawa ke Presiden, Pak ini perlu anggaran total infrastruktur atau apa gitu. Banyak. Apa respon Bapak Presiden? Ya, kita baru mengajukan beliau ya. Tapi saya kebanyakan langsung kepada menteri-menterinya. Menteri. Ya. Oke. Tapi ya ada yang ditanggapi, ada yang belum. Tapi ya pada prinsipnya yang jelas, saya lakukan ini sesuai dengan prosedur aja. Karena kita ini kan bukan eksekutor. Betul. Saya ini hanya sebagai menampung aspirasi. Eksekutornya kan ada di pemerintah. Yang penting pemerintah tahu bahwa ini loh ada rakyat minta tolong ke DPD masalah ini. Ya udah saya serahkan aja. Jadi Bapak langsung ini mengajukan semacam proposal ke eksekutif ya? Langsung. Bukan ke DPR RI, konsultasi. Kalau DPR mereka sudah ke DPR. Mereka sudah ke DPR, tinggal gimana? Mereka sudah ke DPR. Oh, Pak Ketua mereka minta penguatan dari kita. Penguatan ke pemerintah ya. Walaupun belum maksimal tapi Pak Ketua sudah menjalankan misi sebagai representatif ya, sebagai perwakilan ini rakyat ya. Pernah enggak dibicarakan dengan DPR RI untuk membahas sama-sama problem anggaran di Indonesia misalnya? Kalau dari komite, dari PPUU, mereka ikut prolegnas itu, saya rasa mereka sudah pernah. Tapi sampai ke pimpinan itu belum. Jadi belum ada laporan. Tidak ada undangan misalnya dari panitia anggaran untuk mengundang dari komite DPD
untuk membahas satu anggaran di pernah pernah juga. rutin atau sekali? Ya sekali-sekali ya. Oh tidak rutin ya? Tidak rutin. Ya biasanya kalau mau pengetokan itu ya. Oh kan diundang, Ya. cuma diberitahukan. Ya hanya untuk berlegitimasi aja. Jadi bukan diajak untuk membahas itu, kemudian ikut Enggak. mengetuk palu gitu ya? Belum Mana ya? mungkin kita nggak bakal untuk Pak. Belum ya? Belum. Jadi Itu salah satu timnya kita yang mau ngajukan itu seperti itu. Silakan DPR yang ketok palu silakan. Tapi dibahas dulu di DPD supaya dikoreksi. Kalau ketok palu silakan. DPR nggak ada masalah ketok palu kita nggak ingin mengambil haknya DPR ini enggak. Tapi kita kasih kesempatan dong ikut membahas. Kita bisa kasih masukan-masukan. Kan manusia ini kan tidak semuanya benar. Mungkin khilaf, ya kita bisa benerin. Tapi kalau ngetok silakan aja ngetok. jadi batas diundang aja Pak ya? Ya. Tidak pernah ikut ketok palu. Memutuskan nggak pernah. Termasuk kalau kalau membahas itu masih dipanggil. Tapi pada saat mengetok kita sudah ditinggal, nggak ada undangan lagi. nggak ada. Memang nggak ada. Termasuk kalau membahas soal legislasi ya, rancang undang-undang dan sebagainya, tetap diundang. Ada masukan kan? Kita juga banyak masukan. di dalam Masukan. undang-undang. Banyak yang melalui DPD. Dimasukkan, kemudian kadang-kadang nggak diterima juga usulan kita. Kan pembahasan. Kan begini nanti. Baru 2 tahun. Prosedurnya kan begini nanti. Kan di sini Timja sudah dibikin nih. Timja. Begitu naskah akademiknya udah sangat kuat kan? Sangat kuat kan? Itu masuk prosedur ke parlemen kan? Ke DPR untuk masuk ke rancang undang-undang kan? Tapi kan belum. Kira-kira berapa bulan tuh? Siap. Saya kurang tahu itu urusannya Pak Jimli bersama tim. Tapi intinya kalau Pak Ketua ingin masa kepemimpinan Pak Ketua Selesai semua selesai itu. DPD ya. Oh, iya. Jadi betul-betul jadi parlemen 2 kamar, Jadi bicameral. tugas saya itu, saya keliling kepada rakyat, saya jelasin DPD seperti ini. Tugasnya Pak Jimli itu memperkuat dari dalam. Jadi ada yang tugas keluar, ada yang tugas ke dalam. Tugas saya keluar aja, saya keliling. Udah sepakat lah dengan Ya. DPD lainnya ya. Sudah. Jadi ke universitas sudah, ke masyarakat sudah, kemudian Kiai juga sudah. Kiai sudah. Sudah saya sampaikan semua. Cuman yang belum nih ketua-ketua partai. Ketua partai belum. Kenapa Pak belum dimulai ketua partai? Pada situ intinya. Ya, memang intinya. Tapi saya melihat itu, saya harus punya dasar yang kuat untuk menghadap kepada ketua partai, ketemu sama ketua partai, saya panggil, kita ketemu. Kalau dasarnya ini belum kuat, buat apa saya ketemu sama ketua partai? Apa yang Bapak sampaikan supaya kuat? Ya, Kan kita sama-sama harus dipilih rakyat. kita harus sadar bahwa partai tidak ikut membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini kan social society. Masyarakat dulu yang Civil society. Iya. Iya. Masyarakat dulu itu kita rangkul dulu. Nanti mereka buat akademisi semua dari universitas, dari mana ini sudah ada. Baru kita ketemu sama ketua partai. Ada alasan gitu. Kalau nggak gitu nanti nggak ada nilainya kita. Ya. Sampai sekarang juga belum ada, bukan tidak menilai, fungsinya belum semestinya, ya. Ya, Belum semestinya, padahal sama-sama wakil rakyat. yang pasti sama-sama wakil rakyat, sama-sama dipilih Ya, rakyat. ini masalahnya kan kenapa DPR belum menerima untuk perubahan amandemen itu. Padahal Mahkamah Konstitusi jelas loh. Jelas, iya. Jadi sebetulnya ini political will-nya ada di DPR. Ya. Iya. Kalau presiden oke dan dorong ya, Ya, udah mendorong sekali. dorong ya, tapi kan presiden kan mesti lebih dorong lagi. Itu kan tentu dengan Pak Ketua, kalau Pak Ketua semakin sering bertemu, semakin dia Iya. memungkinkan dia untuk mendengarkan aspirasi dari Pak Ketua sebagai representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kalau